Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa bi lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi Allahumma ya mu'allimal adam wa Ibrahim 'allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nawaina ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa wal tadhakkura wat tadhkira 'ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dala al khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa taqarrubihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Al hadis sabi asyar, hadis yang ke-17. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini hadis dan hikayat yang berkaitan dengan keutamaan fadilah orang yang sakit. Apabila ketika dia sakit, dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar dengan penyakitnya. Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam beliau mengatakan, seorang yang sakit apabila sabar, maka dengan kesabarannya itu dia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jumhur ulama mengatakan bukan karena sabarnya, tapi karena sakitnya ya, dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ketentuan dia itu menerima qada dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak suudzon, dia tidak merasa Allah enggak adil sama dia dan lain sebagainya. Naam. Radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu", apabila seorang hamba, al-'abdul mu'min, seorang hamba mukmin dia sakit, amarallahu ta'ala al-malaikata, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat, aniktubu li'abdi, hendaklah kalian wahai malaikatku menulis untuk hambaku ahsana ma kana ya'malu fis sihah war raha, menuliskan satu perbuatan yang terbaik yang pernah dia lakukan di waktu sehat ya, warraha, dan di waktu dia dalam keadaan senang, arraha senang, sejahtera ya, dalam keadaan dia nyaman, tulis yang terbaik. Di hadis lain juga Rasulullah SAW beliau bersabda, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Siapa orang yang sakit, seorang hamba sakit atau dia berpergian, maka dicatatkan untuknya apa-apa yang senantiasa dia amalkan daripada amalan ya, seperti dia dalam keadaan muqim, tidak sabar, dan dalam keadaan sehat. Ini bagi orang-orang yang istiqomah mengamalkan sesuatu. Suatu saat dia sakit, dia nggak bisa hadir majlis ta'lim, dia nggak bisa baca Quran satu juz atau satu makro, tapi tetap dicatatkan baginya amalan yang sering dia lakukan. Kenapa? Karena dia continue dari istiqamah, tetap dicatatkan. Bahkan para ulama juga mengatakan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, dia hadir continue di majlis ta'lim, atau dia continue baca Quran setiap hari, atau dia continue beramal baik walaupun sedikit. Karena kita mulai amalan baik dengan yang apa? Yang kecil-kecil terlebih dahulu. Kita jangan lihat kecilnya, tapi kita lihat amal soleh kita yang akan nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang mulai yang kecil-kecil dulu, karena yang kecil-kecil ini jadi banyak. Ala kulli hal, suatu saat dia safar, dia berpergian jauh, dia tidak mampu, tidak bisa untuk menunaikan amalan dia yang seperti biasa, tetap dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sudah meninggal dunia, tetap dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang sering dia lakukan selama hidupnya. Wahakata. Wa fi khabar akhar, dan di dalam ya, hadis yang lainnya, idza maridul 'abdul mu'min wal amatul mu'minah, apabila
seorang hamba laki-laki yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wal amah. Amah itu ya hamba juga. Wal amatul mukminah, amah budak. Kita semua ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Amah budak atau hamba. Kalau ummah artinya umat. Wal amatul mukminah, dan seorang hamba wanita yang beriman, ba'athallahu ta'ala ilaihi. Nah, apabila seorang hamba laki-laki dan hamba perempuan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dia sakit, beriman tandanya apa? Benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu ya ada 3 tingkatan. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Ilmul yakin, kita tahu bahwasanya Monas itu ada di Jakarta. Baru tahu doang. Jika kita dari Pasar Minggu turun di stasiun Gambir, kita ngelihat Monas, itu menjadi ainul yakin. Nah, ketika kita turun di Gambir, lalu kita langsung masuk ke Monas, kita megang emasnya tuh, ya, wah ini baru hakul yakin. Dan gak ada yang lebih tinggi daripada hakul yakin. Dan hakul yakin itu derajatnya para aulia, para anbiya, ya. Itu udah hakul yakin, benar-benar. Nah ini orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ba'athallahu ta'ala ilahi arba'atan minal malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Ba'athallahu ta'ala ilaihi. Allah Subhanahu wa taala mengutus ilaihi kepada hamba itu arba'atan minal malaikah, 4 malaikat. Qablal maradi, sebelum hamba itu sakit. Jadi sebelum hamba itu sakit, Allah mengutus 4 malaikat. Fayamurullahu ta'ala ahadahum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salah satu di antara mereka, salah satu malaikat dari 4 malaikat ini, an ya'khudha quwwatahu, untuk mengambil kekuatannya. Jadi diambil kekuatan orang yang mau sakit nih. Fayakhudhuha bi amrillahi ta'ala fayad'ufu, dha'ufa yad'ufu, menjadi lemah. Maka malaikat mengambilnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fayad'ufu, maka menjadi lemah hamba itu. Karena kekuatannya apa? Diambil. Makanya kalau kita lihat orang sakit itu lemah, memang diambil kekuatannya oleh malaikat. Siapa juga ya, yang tatoannya banyak, ya, tatoannya kalau kata balik kayak orang pos kota sih. Banyak. Sini ada buaya lagi nguap. Ya, kalau jongking lagi, wah, ini apa nunjukin tarinya. Mau preman kayak mau apa, abri gitu. Apa yang orang gitu, adera ya. Tetap lemah. Itu suatu tanda bahwasanya makhluk ini adalah lemah. Manusia ini apa? Lemah. Khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Agak mampu dia. Kalau lagi sakit, jangan lagi sakit. Lagi ngantuk aja juga. Ya, nguap dia. Lemes dah. Fayakhudhuha bi amrillahi ta'ala fayad'uhu. Wa ya'muru tsani, dan Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua, ini kan ada 4 malaikat. Wa ya'muru tsani an ya'khudha ladzatat ta'am min famihi, agar malaikat itu mengambil rasa lezatnya makanan dalam mulut hamba tersebut. Makanya orang kalau lagi sakit bawaannya kagak nafsu makan. Mau dikasih makan apa aja juga nggak mau. Mungkin dia pengennya doang. Wah, enak kali ini nasi kebuli nih. Sampai depan paling 1 suap 2 suap. Kagak apa? Kagak enak dia. Soalnya diambil memang kelezatan makannya tuh. Nah, bayaqulu tsani an ya'khudha ladzatat ta'am min famihi, mengambil rasa lezatnya makanan dari mulut hamba tersebut. Makanya ini nikmat yang jarang kita apa? Ya, yang jarang kita syukuri. Nikmatani mahmudun, ya, ala nas, 2 nikmat yang sering terlupakan oleh manusia. Nikmatul faragh wa nikmatus sihat. Nikmat luang, lapang, dan nikmat sehat. Padahal dengan lisan kita aja kita bisa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang luar biasa. Nih lidah aja nih, satu lidah aja nih bisa merasakan asin, asam,
pahit, manis, padahal satu apa? Satu lidah. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya, wa fi anfusikum afala ta'qilun. Di dalam diri kamu aja kamu bisa untuk apa? Berpikir. Untuk bisa apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mata nih, kita bisa melihat ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam dari mata aja. Itu bisa menambah keimanan sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala. An ya'khudha ladzatat ta'am min famihi wa ya'muru tsalis, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat ats-tsalits yang ketiga an ya'khudha nura wajhihi, untuk mengambil cahaya wajahnya, cahaya wajah hamba tersebut, fayakunu musfarral wajhi, maka hamba itu menjadi apa? Pucat wajahnya, musfar, ya, menjadi pucat wajahnya, kuning wajahnya. Nah, jadi wajahnya pucat, gak nafsu makan, lemes, itu tandanya sakit. Wa ya'muru rabi', dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan ar-rabi', malaikat yang keempat, an ya'khudha jami'a dzunubihi, untuk mengambil semua dosa-dosanya, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar harus dia benar-benar taubat pada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuhah. Dan dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain harus minta maaf, harus mengembalikan apa-apa yang telah ya dirusaknya atau diambilnya atau sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Penyayang. Kalau dosa besar, syaratnya harus taubat, taubatan nasuhah. Ya, na'am. Fayakunu musfarral wajhi wa ya'muru rabbi an ya'khudha jami'a dzunubi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil semua dosa-dosa hamba itu. Ya Allah. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu tahiran anil dzunub, maka jadilah hamba itu dalam kondisi suci dari berbagai dosa. Kalau dia syaratnya apa? Dia menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak serupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang sakit kita ngomong apa? Labas, tahur, insyaallah. Ya, labas, kata Rasulullah SAW ngajarin kita labas, enggak apa-apa, tahur. Ya, mensucikan. Ya. Daripada sakit itu mensucikan daripada dosa-dosa. Insyaallah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang orang itu ada nanti insyaallah di akhir. Fa idza arada Allahu an yashfiyahu, ya, syafa yashfi. Ya, dari ayat Rabb. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk orang itu sembuh, ya, an yashfiyahu, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'murullah taala. Nah, tadi ya'murullah taala tadi kan Allah menginginkan hamba tersebut sakit. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba itu sakit karena di balik hikmahnya sakit apa? Ya, tadi penyucian daripada dosa-dosa. Kedua adalah peleburan dosa-dosa kecil. Yang pertama juga penyucian ya daripada dosa-dosa besar, terus dosa-dosa kecil dihapusin semuanya. Dosa-dosa besar yang tadinya besar mungkin terkikis dengan diberikan sakit. Dia lupa mungkin taubat daripada dosa besar. Ya, lupa taubat nih, taubatan nasuha, dengan adanya sakit dileburkan, jadi terkikis sedikit demi sedikit. Nah, kalau dosa kecil dihapuskan semuanya. Sebagaimana dalam riwayat ini, ya'muru ar-rabi an ya'khudha jami'ad dzunubi. Nah, yang ketiga apa? Pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah pembatasan dari ya, maksiat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi di dalam Syu'batul Iman. Jadi orang yang sakit tuh kondisinya dia itu menyebabkan dia tidak bisa untuk bermaksiat atau nggak ada hasrat untuk bermaksiat karena lemah dan nggak ada hawa nafsu. Ya, nafsunya jadi lemah juga, nafsu makannya, dan makan itu juga kan sebab timbulnya syahwat yang besar. Sebab apa? Ya, karena rasa kenyang itu. Ya, kalau udah rasa kenyang ya, dan dia nggak ada amalan-amalan, ya, timbul di dalam dirinya itu apa?
ya, ingin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Illa ya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita rotib haddad atau pikir-pikir yang lainnya. Wirid-wirid jangan sampai apa? Jangan sampai tinggal, karena itu sebagai penjaga kita. Hisnul hasinun, ya, benteng daripada ya, setan yang terus menggoda. Setan terus menggoda, kagak ada setan pensiun tuh kagak ada. Ya, preman pensiun ada. Setan kagak ada yang apa? Walaupun dia udah hijrah, iya ente udah hijrah tapi setannya belum. Ya. Setannya terus apa? Terus menggoda. Terus Fa'idha aradallahu an yashfiyahu ya'murullahu ta'ala al-malak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyembuhkan hamba itu, ya'murullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-malak, malaikat. Ya, malak mufrad daripada malaikat. Malakun, malakani, malaikat. Jamaknya apa? Malaikat. Malakun, malakani, malaikat. Ada malak, ada mulk, ada milik, ya, ada malik. Padahal mim lam kaf, ya, mim lam kaf. Malak apa? Satu malaikat. Jamaknya malaikat. Milkun, milik. Ada kitab milki, ini kitab punya. Mulkun, kerajaan, ya, mulku Sulaiman. Ada lagi apa? Malik, raja di antara raja-raja. Maliki yaumiddin, boleh dua. Boleh maliki yaumiddin, boleh maliki yaumiddin. Kalau di surat An-Nas enggak boleh malikin nas, enggak boleh. Tapi malikin nas. Kalau orang yang udah tahu tapi dia masih baca malikin nas, dia dosa. Ya. Jadi ada malak, mulkun, milkun, malikun. Itu baru mim lam kaf. Belum kalau ada mim alif lam kaf, beda lagi tuh. Ya, ada maluka. Itu pertanyaan tuh, maluk. Ada apa dengan kamu? Maluka, ada apa dengan kamu nih? Ya. Kenapa sih lu? Gitu. Atau maluka, harta kamu. Atau artinya juga maluka, condongnya kamu. Nah, itu tergantung siapul kalam. Insyaallah. Ya, bahasa Arab dalam satu huruf aja banyak artinya. Tergantung siapul kalamnya. Ya, kalimat yang sebelumnya. Nah, ini ya'murullahu ta'ala al-malaka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-malaka, satu orang ya, malaikat alladzi, yang mana malaikat itu akhadha quwwatahu, mengambil kekuatannya bi an yadfa'aha ilaih, agar dia dafa'a yadfa'u, ya, memulihkan, memberikan, mendorong, ya, mengembalikan. Jadi bi an yadfa'aha ilaih, kalau arti asalnya dafa'a yadfa'u itu mendorong, ya, menggerakkan. Nah, ini bi an yadfa'aha ilaihi, untuk mengembalikan kekuatan itu kepada hamba tersebut. Nah, ini udah mau sembuh nih, udah balikin dah kekuatannya. Sebelumnya lemah. Terus wa ya'murul malak alladzi akhadha ladzatat ta'am. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-malak, malaikat, alladzi, yang mana akhadha ladzatat ta'am, yang mengambil ya, rasa lezatnya makanan kepada orang tersebut bi an yadfa'aha ilaihi, ya, agar dia ya, mengembalikan rasa itu kepada hamba tersebut. Jadi perlahan-lahan dah, pertama kekuatannya dulu dikembalikan. Setelah itu dikembalikan ya, syahwat untuk dia nafsu makannya. Baik. Wa ya'murul malak alladzi akhadha nura wajhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang mana akhadha nura wajhihi. Nah, ini kan satu-satu malaikatnya. Malak itu tadi satu malaikat ya. Wa ya'murul malak alladzi akhadha nura wajhihi, dan memerintahkan malaikat yang mengambil cahaya wajahnya bi an yadfa'ahu ilaih, agar ia memberikan atau mengembalikan cahaya wajah itu kepada ya, hamba tersebut. Nah, ya, jadi tiga-tiganya ini malaikat sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan. Nah, sekarang yang keempat nih. Ya, apa yang keempat? Dosa.
dosa dikembalikan atau tidak? Subhanallah. Betul? Ya, dengarkan. Wala ya'murullahu ta'ala al-malaka alladhi akhadha dhunubahu an yadfa'aha ilayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada malaikat alladhi akhadha dhunubahu yang mengambil dosa-dosa hamba itu an yadfa'aha ilayhi, mengembalikan daripada dosa-dosa itu ke hamba tersebut. Jadi enggak diperintahin nih, yang keempat nih. Yang pertama diperintahin balikin kekuatannya. Ya. Yang kedua balikin ya nafsu makannya. Yang ketiga balikin ya cahaya wajahnya. Ya, supaya dia kagak pucat, supaya dia kembali normal, supaya dia kembali bersenyum. Terus fayakhurru ya kharra yakhurru atau kharra yakhirru ala maknain ya ala lughatain, tapi yang banyak kharra yakhurru. Kharra yakhurru idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa buqiya. Apabila orang-orang yang beriman itu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada mereka, kharru sujadan wa buqiya. Mereka itu bersembah, sujud ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, halnya dalam keadaan sujud, kharru itu sebenarnya dia rebahan gitu. Ya, dalam keadaan sujud dan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala ya'murullahu ta'ala al-malak alladhi akhadha dhunubahu an yadfa'aha ilayhi. Fayakhurul malaku ta'lahu ta'ala sajidan, maka malaikat tersebut ya merebahkan menyungkurkan menyungkurkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, halnya dalam keadaan sajidan, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaqulu ya Rabb, dan ini mereka itu memberanikan diri untuk bertanya pada Allah Subhanahu wa taala. Empat-empatnya langsung beranikan diri. Ya, soalnya yang pertama disuruh untuk mengembalikan kekuatannya, yang kedua disuruh untuk mengembalikan hawa nafsunya, yang ketiga disuruh untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Nah, ini yang keempat tuh enggak disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Empat-empatnya memberanikan diri untuk bertanya pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu ya rabbuna arba'ata ya amlakin minal malaikah. Amlak maksudnya. Amlak. Ya. Sebenarnya amlak itu jamak milkun. Milkun, milkani, amlak. Kalau jamaknya malaikat atau malak, pakai alif lam sama alif malak. Allahumma malak. Allahumma fayaqulu ya rabbuna arba malak minal malaikah, atau karena di sini malakun minal malaikah, jadi malak ya, malak enggak pakai alif lam sama enggak pakai hamzah sama alif setelah lam, jadi kunna arba'ata malak, kunna kami ini 4 ya, malaikat minal malaikah, minal malaikat daripada malaikat-malaikat, 4 malaikat daripada malaikat-malaikat, fi amrik dalam perintahmu ya Allah, kami senantiasa taat kepadamu, tidak pernah bermaksiat kepadamu. Fa amartahum bi an yusallimu ma akhadhu minhu, lalu engkau memerintahkan kepada mereka agar apa ya, an yu'tuhu, mengembalikan, menyerahkan ma'akhadhu minhu, apa-apa yang mereka ambil dari hamba itu. Jadi ya, sallama yusallimu artinya atau yu'ti, menyerahkan. Ada lagi sallama yusallimu pakai ilah, itu fi'lu lazim muta'addi bi harfin. Fi'il lazim ya ta'addinya dengan huruf. Sallama ilah artinya apa? Menyampaikan, menerima. Ada lagi sallama min, artinya apa? Ya, menolong, melindungi, mengamankan bagi khotib. Ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf. Wahai yang maha memberikan keamanan bagi kita, salimna mimman nakhaf. Ya, selamatkanlah kami, ya, hindarilah kami, jagalah kami daripada hal-hal apa yang kami takutkan. Fa'amartahum bi an yusallimu ma akhadhu minhu, maka engkau ya Allah memerintahkan mereka, para malaikat yang 3 nih, bi an yusallimu ma akhadhu minhu, menyerahkan apa-apa yang telah mereka ambil dari hamba itu.
Falima, maka mengapa ya Allah lam ta'murni bi an adfa'a ilaihi ma akhadtu min ad-dunub? Kenapa engkau tidak memerintahkan kepada saya, ini berkata malaikat yang keempat, ya, agar saya mengembalikan apa yang telah saya ambil, apa? Yaitu ya daripada dosa-dosa. Semuanya ketika diambil dikembalikan kecuali saya. Kenapa kok nggak kembalikan dosa-dosa kepada dia nih yang lagi sakit? Fayaqulu Rabb jalla jalaluhu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhsinu min karami, tidaklah baik ya bagi kedermawanan karami, la yuhsinu min karami, in amurka an tarudda dhunubahu ba'dama at'abtu nafsahu fil marad. Jika aku memerintahkanmu an tarudda dhunubahu, untuk mengembalikan dosa-dosa hamba itu, ba'dama at'abtu nafsahu, setelah ya aku telah membuat payah dirinya, membuat capek, letih dirinya ketika dia dalam keadaan sakit. Karena apa? Nafsu makannya berkurang, lemes dia. Fayaqulul malak, maka malaikat tersebut berkata, ya Rabb, ayu syai'in asna'u biha. Wahai Allah, kalau kayak gitu, ini dosa-dosa yang ada pada saya nih, dosa hamba tersebut, ya, apa yang harus saya perbuat dengan dosa-dosa itu? Ya Rabb, ayu syai'in asna'u biha. Ini dosa-dosanya masih sama saya. Kamu nggak menyuruh saya untuk mengembalikan dosa-dosa orang tersebut. Ini saya apa ini jadi? Ya, fayaqulullahu Rabbu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman kepada malaikat tersebut, idhab, pergilah kamu, watrahha fil bahri, dan buanglah dosa-dosa itu di lautan. Ya, buang dosa-dosa itu di lautan. Nah ini yang ajib nih. Sekarang yang apa? Ya, yang ajib. Fayadhabul malak, maka malaikat itu ya pergi, wa yatrahuha taraha yatrahu, dan membuang, melemparkan fil bahri, dosa-dosa itu di laut. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari dosa-dosa itu timsahan fil bahri. Ya. Jadi dari dosa-dosa hamba tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor buaya di mana? Di lautan. Kita pikir memang buaya ada di lautan. Biasanya buaya ada di mana? Air tawar, tapi ternyata ada buaya di laut. Ya, namanya buaya laut atau buaya asin. Kalau bahasa kerennya Crocodylus porosis. Ane kok tahu? Lihat Google dulu tadi. Benar, Ane mau lihat benar gak buaya ada di laut? Ternyata ada. Dan kebanyakan tersebar di Indonesia dan Australia, di muara-muara. Dan bisa sampai menembus kemana? Ke lautan. Ya, makanya Surabaya tuh. Ya, Allah alam dong, ini apa benar ya? Ada kulihat. Dan buaya laut ini buaya yang paling besar. Paling besar jenis buaya di dunia. Panjangnya antara 4 sampai 7 meter. Gede ya, 4-7 meter ya. Ya, beratnya antara 400 sampai 700 meter. 700 kilo. Ya, 400 sampai 700 kilo namanya. Ya. Kalau bahasa itunya penelitiannya Indo-Australia Crocodile. Ya, soalnya terdapat di Indonesia dan di Australia. Wallahu a'lam. Ya, wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunub timsahan fil bar. Tergantung dosanya kali. Ini dosanya hamba dosanya banyak banget. Buayanya gede juga. Capok buaya. Ya, wah ini mahrum nih orang nih, dosanya banyak banget. Tapi subhanallah, ya ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, coba antum lihat. Walau irtahala ilal akhirah, dan seandainya hamba itu irtahala irtahil, dia itu kembali atau pergi menuju akhirat. Maksudnya dia udah meninggal ketika dia sakit yang membuat dia meninggal. Yakhruju minad dunya, dia keluar dari dunia tahiran minadz dzunub, dalam keadaan apa? Halnya, kondisinya apa? Suci daripada dosa-dosa. Kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, huma yaumin, huma demam sehari,
walailatin dan semalam kafaratun sanah. Ya, sebagai apa? Penembus, menghapus daripada dosa-dosa setahun. Kalau dia apa? Menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suudzon pada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin memang Allah Subhanahu wa taala karena rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, ini orang banyak dosa, ya. Tapi gimana caranya supaya apa? Dihapuskan dosa-dosa itu, dikasih rasa apa? Sakit, bisa sampai 4 tahun, 5 tahun. Yang penting apa? Di dalam dirinya menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis lain dikatakan, riwayatnya dari Sayyidatina Aisyah, ya, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza kasrat dzunubul 'abdi, ya, wa laysa lahu min 'amalin ma yukaffiruha, ya, ibtalahu Allahu bihuzni, ya, liyukaffiraha anhu." Seandainya seorang mukmin itu banyak dosanya, nih, kasrat dzunubul 'abdi. Tapi nggak ada amalan yang mana dengan amalan itu bisa menghapuskan daripada dosa-dosanya. Ya, dia amalannya sedikit atau mungkin nggak ada amalannya. Ini gimana cara ngapusin dosa-dosanya? Allah akan menguji dia dengan apa? Dengan kesumpekan, dengan rasa sedih. Sampai dengan rasa sedih itu dihapuskan daripada dosa-dosanya. Mungkin antum kagak ada badai, kagak ada hujan, kagak ada panas yang terik, kagak ada apa-apa, tau-taunya datang aja sumpek di sini. Sumpek banget tuh ya. Ya, bawaannya hati kagak enak aja nih, kenapa sih? Itu apa? Tanda dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghapusi daripada dosa-dosa kita. Yang penting tadi intinya kita terus nurun pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Allah Daud, "Ya Daud, kamu tahu orang yang paling cepat nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, adalah orang yang menerima ketentuan dariku, pokok dari Allah Subhanahu wa taala, wa alsinatuhum rutban bi dzikrillah." Dan adalah lisannya mereka itu apa? Ya, sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada, ya, kita kasih tahu, ya, kalau kita lagi ngejenguk orang yang sakit, ya, jangan lama-lama tapi, ya, ada orang mau jenguk minta bikinin gahwa, andanya lama tuh, ya, harus tahu diri, ya. Udah doain selesai, terus jangan ngomong macam-macam, penyakit kayak gini nggak lama, ya. Cepat-cepat taubat dah, ya. Iya, tapi bikin apa? Dhaif dia enggak. Kalau bilang ya ini apa namanya masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teman dekat emang nggak apa-apa, kita tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Ini kesempatan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita tobat daripada dosa-dosa kita. Nah, ala kulli hal, ya, apa namanya? Siapa orang yang menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala lagi sakit, boleh aja, ya. Dia ngeluh boleh aja. Tapi ngeluh rasa sakitnya, bukan ngeluh karena kondisinya dia sedang sakit, karena dia nggak nerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngeluh sakit ya nggak apa-apa. Misalkan ada orang kita lihat, ya, teman kita jalannya kok, ya, kayak apa namanya sakit gitu kakinya, kayak ada pincang-pincang. Nanti kenapa? Padahal dia jatuh, ya, jatuh dari motor karena dia mungkin kurang paham. Wah, nggak apa-apa. Ini kayaknya sakit, nggak apa-apa, nggak sakit. Nggak apa-apa, dia jadi ini ada sakit di sini. Apalagi kalau kita ke dokter, ya, kita ke dokter ditanya sama dokter, ente sakit apa? Wah, saya nggak mau kasih tahu. Ya, nanti saya dianggapnya kamu lagi, nggak terima ketentuan Allah. Salah. Ya, kalau kayak gitu dokter juga bingung. Kan sampean dokter saya tahu penyakit, wah pasien kayak gini susah nih. Ya. Besok kalau datang tutup pintu aja. Wahakada, nasallahu wal afiyah wassalamah, ya arhamar rahimin. Senantiasa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salluka afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid din wa dunya wal akhirah. Al afwa, ampunan dari Allah, al afiyah itu diberikan sehat, yang mana dengan kesehatan itu untuk kita, ya, melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya afiyah, sehat untuk taat.
Karena ada orang sehat tapi tidak untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rafiq بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول